atau suara kita, Anda pakai apa? Kita. Ya, saya mulai dari kita, mana suara kami? Kami itu lebih ke objek, tapi kalau kita itu benar nggak sih? Kalau kami itu lebih ke satu orang yang kalau kita semua. Oke, efek politiknya apa? Iya, suara kami, suara kita. Suara kami, suara kita. Kalau kami, suara kami lebih inklusif gitu. Suara kita lebih eksklusif. Suara kami lebih eksklusif. Suara kita lebih inklusif. Kayak begitu, apa? Luas predikasi itu. Tapi di situ ada bersembunyi yang disebut tadi politik identitas. Secara tidak sengaja kalau saya mengatakan suara kita, artinya saya masih ingin didengar gitu. Kalau saya bilang suara kami, mungkin maksudnya saya ingin protes gitu. Jadi suara kami itu lebih bersifat outcry, semacam outcry. Dia lebih melembut. Tapi saya sebetulnya terjemahan lebih pas ada suara kami. Ini suara kami, Anda seru. Dari situ ada semacam kepentingan untuk memperlihatkan bahwa suara kami itu harus saya outcry-kan, karena kalau saya berbisik gak ada yang mau dengar. Identifikasi itu yang mau kita percakapkan hari ini. Politik identitas, dan dalam hal ini mau melihat secara lebih otentik sumber masalah dari politik identitas di dalam kasus LGBTQ, LSTUWXA. Rancangan banyak capaian dari suara kami itu. Suara kami bukan sekedar berhenti di Q, dia sampai di Z, sampai ke Y, W, suara W, suara Q, suara T. Jadi suara itu alfabetik gitu. Sementara yang disebut suara itu adalah Tony, Ronald, Brimob, Barreskrim, KPK, suara institusi. Bukan suara yang dimaksudkan untuk mengucapkan hak. Jadi politik identitas itu sebetulnya adalah hasil rumusan politis. Politik identitas atau identitas itu adalah dikerjakan secara politis, dihasilkan secara politis. Apa artinya kalau saya katakan identitas dihasilkan secara politis? Artinya dihasilkan, diproduksi untuk mempertahankan hierarki. Dia tidak diproduksi secara kultural. Nanti kita akan lihat bahwa seolah-olah identitas itu diproduksi secara kultural, seolah-olah identitas itu diproduksi secara transaksional. Tapi sebetulnya semua identitas diproduksi secara politis. Artinya diproduksi demi hierarki. Hierarki apa? Hierarki moral. Hierarki apa? Hierarki peradaban, hierarki rasis. Semua hierarki dengan sendirinya bekerja tentang politics of identity. Di dalam semua hierarki pasti ada. Kenapa? Karena harus ada referensi tunggal untuk mendefinisikan peralatan yang lain. Jadi politik identitas selalu mengandaikan ada referensi tunggal, referensi moral, referensi kesolehan, referensi keheteroan secara seksual, referensi mayoritas secara etis atau secara ras. Jadi politik identitas selalu di dalam dirinya mengandung referensi tunggal. Dan referensi tunggal itu kemudian
diagungkan pada petir. Kalau Anda melanggar referensi tunggal, maka petir akan mengamuk. Petir moral, petir politik, petir apa aja, petir hukum. Jadi kita sebetulnya, begitu kita masuk di dalam pendefinisian politik, maka percakapan berhenti. Setiap perumusan identitas artinya menghentikan percakapan. Begitu ada identitas, maka percakapan. Kenapa? Sebab sumber percakapan itu hilang, yaitu kesetaraan untuk bercakap-cakap dihilangkan oleh tadi referensi tunggal identitas. Res. Di luar itu Anda dilarang. Jadi politik kita sebetulnya menghasilkan larangan melalui aturan. Jadi itu dasarnya. Saya menduga-duga saudara mulai merasa jangan-jangan kalau kita upload agenda suara kita itu juga adalah demi politik identitas, pasti. Dan nanti kita akan periksa itu. Kenapa ada masalah di dalam semua upaya mencari politik identitas. Sampai di situ masih bisa ikuti pembicaraan ya ini. Bisa ya dalam suku bahasa semacam itu, atau mau dinaikin atau mau diturunin. Karena saya punya kebiasaan lama-lama jadi abstrak, jadi saya mau kalau mata Anda mulai nggak fokus, itu artinya Anda kekurangan aqua. Bisa bukan aku atau Sandi. Anda boleh masuk setelah Anda ngetok dan Anda diizinkan. Dan perizinan itulah yang menjadi hambatan bagi percakapan. Sebab Anda hanya boleh diizinkan kalau Anda paham kitab kuning. Kalau nggak cuma orang NU yang boleh bicara tentang apa namanya, fikih misalnya. Anda nggak akan bisa bergaul dengan anak filsafat kalau Anda nggak tahu tentang Socrates, Plato, Aristoteles, minimal. Ada keangkuhan di dalam relasi. Kita nggak bisa berdebat. Jadi itu poin pertama saya. Poin kedua, jangan berbohong. Saudara Toyo saya kenal dari kira-kira abad 15. Dari tahun 1500, ketika dunia itu belum berbentuk globe, masih dianggap dunia itu dataran, bukan globe, apalagi Jakarta. Yaitu kepercayaan bahwa Tuhan itu turun ke bumi yang datar, dan karena itu hanya ada satu bumi, satu dunia di mana orang harus taat pada fatwa kita. Tapi apa yang terjadi setelah 15 abad itu? Orang merasa bahwa ada yang nggak benar. Masa Tuhan hanya bekerja di dalam tanah datar? Di luar sana apa nggak ada Tuhan itu? Nggak ada tanah lain. Jadi ketika diputuskan bahwa bumi ini bulat, seluruh teologi berubah. Orang mulai merasa bahwa jangan-jangan sebetulnya akhirat nggak ada kalau bumi bulat dan tanpa batas, bahwa ujung dari horizon itu bukan jurang neraka, tetapi jembatan baru untuk pergi pada globe yang lain, pada planet yang lain. Bagaimana kita punya konsep tentang akhirat? Dalam ekspansi pikiran metafisik kita harus melampaui pengertian bumi yang tidak globe itu, supaya kita bisa andaikan bahwa ada dunia lain yang mungkin juga dihuni oleh Tuhan yang lain. Dan Tuhan itu mungkin homoseks di dalam planet ini, lesbi di dalam planet. Jadi pengetahuan sebetulnya sudah mengucapkan itu di dalam kehati-hatian teologis, karena
Kalau tadi diucapkan itu, maka akibatnya adalah Anda dibakar hidup-hidup di depan pengadilan inkuisitor, inkuisisi. Anda nggak akan diminta. Jadi begitu Anda dituduh, sudah Anda terima itu sebagai. Saya katakan itu, saya kenal Toyo sejak tahun 1500. Karena pada saat itulah kita tahu betapa perbedaan itu hanya ditentukan oleh 1-2 ayat yang difatwakan oleh gereja Katolik. Dan kita tahu pada tahun itu di Eropa ada mungkin antara 500.000 sampai 1,5 juta perempuan yang dibakar hidup-hidup karena dianggap sebagai witchcraft, dianggap sebagai nenek sihir. Jadi Anda lihat, kenapa harus perempuan? Ya karena perempuan adalah identitas yang non-faktor. Bukan masuk kelas kuliah. Kuliah artinya keluar dari kelas justru. Karena kelas ada kurikulum. Dalam kelas ada pedagogi. Kata kuliah terlalu dibuat sangat teknis sehingga seolah-olah pengetahuan itu hanya diproduksi di dalam kelas. Itu saya menghindar dari referensi yang itu alasan yang pertama yang ada. Alasan yang lebih personal sebetulnya saya paling nggak bisa menerangkan sesuatu dengan papers. Saya pasti nggak akan ngomong tentang papers itu, akan ngaco aja sama. Jadi percuma saya bikin papers, terus saya nggak akan terangkan, bisa baca aja. Yang ketiga, saya gagap kalau ada paper atau menerangkan pakai pointers itu. Seolah-olah saya mesti dipaksa untuk mendengar ulang kalimat saya yang sudah ditulis. Jadi saya minta maaf, saya sudah melakukan itu. Oke, terima kasih sudah mengundang dan saya tidak berkeringat mendengar jalan. Saya ada AC. Saya tidak menatap matahari. Saya berkeringat karena harus menembus hambatan publikasi. Jadi anggap perempuan itu mengacaukan stabilitas. Apa stabilitas itu? Yang tadi bahwa orang mulai nggak percaya tentang otoritas gereja. Bahwa gereja nggak mungkin mengatur segala sesuatu. Tapi sebetulnya kita melihat di situ bahwa pada zaman itu kalau ada perempuan tidak menikah dan dia tinggal di rumah, maka dia akan dituduh oleh laki-laki tetangganya atau yang lebih naksir dia sebagai bersekutu dengan iblis. Bahwa di rumah itu gordengnya ditutup, di situ ada seorang perempuan dan perempuan itu akan dianggap sedang bersekutu dengan iblis karena rumahnya terbuka. Jika jatuhlah fatwa bahwa perempuan yang sendiri tidak menikah adalah penghuni neraka, jadi harus dibakar. Jadi kita lihat konsepnya tidak menikah. Loh, kalau nggak menikah, ya kenapa? Pada waktu itu dia identitas perempuan adalah harus menikah. Nah itu. Tapi kalau kita lihat sosiologi sebetulnya kita bisa berpikir bahwa pada waktu itu sebetulnya dalam tafsir yang lain ada semacam persaingan ekonomi di antara laki-laki dan perempuan, di mana perdagangan pada waktu itu dikuasai oleh laki-laki dan mulai si laki-laki ini mulai terancam oleh produk-produk artisan, produk-produk kerajinan perempuan. Jadi si perempuan karena dia nggak menikah, dia punya banyak waktu untuk membaca pengetahuan. Dia punya banyak waktu untuk bikin pottery, bikin keramik segala macam, dan masuk ke pasar. Maka laki-laki pada waktu itu mulai tersaingi. Maka si laki-laki mulai bikin tempe. Itu adalah tempat bersembunyi setan.
Jadi kita lihat alasan-alasan yang dibangun oleh ideologi bahwa seolah-olah perempuan itu kalau nggak menikah maka dia bersuara setan, sebetulnya adalah ketakutan laki-laki yang punya identitas absolut tadi bahwa dia sedang ditantang di dalam bidang perdagangan. Dan itu kemudian disebarkan di semua. Itu adalah pekerjaan setan dari belakang supaya monopoli bisa pindah ke laki-laki. Jadi ada siasat-siasat yang memanfaatkan agama, memanfaatkan moral publik untuk mendesain politik penyingkiran. Politik identitas pertama-tama adalah politik penyingkiran perempuan. Politik identitas adalah politik penyingkiran gay, politik penyingkiran lesbian, politik penyingkiran kulit hitam, politik penyingkiran ateis, politik penyingkiran liberal, politik penyingkiran komunis. Jadi di mana ada ketakutan, kecemasan